Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas dan Mbak, kelas 10 IPA. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu baik-baik saja dan semoga selalu dalam lindungannya. Amin. Pada pertemuan terakhir pada KD 3.1 yaitu tentang kerja laboratorium. Di sini Bu Dini akan menjelaskan beberapa poin-poin penting kerja laboratorium. Nah, apa sih itu laboratorium? Nah, di sini laboratorium itu merupakan suatu ruangan atau kamar tempat melakukan kegiatan praktik atau penelitian yang ditunjang oleh adanya seperangkat alat-alat serta adanya infrastruktur laboratorium yang lengkap. Misalnya ada fasilitas air, listrik, gas, dan sebagainya. Nah, di sini dalam materi kerja laboratorium, Bu Dini akan membahas yaitu yang pertama tentang tata tertib di laboratorium, jenis bahaya di laboratorium, keselamatan kerja, mikroskop, dan alat laboratorium. Yang pertama yaitu tentang tata tertib di laboratorium. Nah, di sini Bu Dini ada beberapa tata tertib yang harus kalian patuhi dan perhatikan ketika berada di laboratorium. Laboratorium yang ada di sekolah kita ada laboratorium fisika, kimia, biologi, kemudian lab bahasa, kemudian dan lab komputer. Nah, beberapa lab itu tentunya memiliki tata tertib yang berbeda-beda. Di sini Bu Dini akan menjelaskan tata tertib ketika berada di laboratorium secara umum. Nah, yang pertama harus menggunakan jas laboratorium ketika bekerja di laboratorium. Gunanya untuk apa? Ketika nanti kalian bekerja di laboratorium, ketika misal sedang menyayat tanaman, nah takutnya baju kalian itu terkena getah dari pohon yang kalian sedang akan amati. Nah, untuk mengantisipasi itu harus menggunakan jas laboratorium. Kemudian tidak minum dan makan di laboratorium. Karena kenapa? Takutnya nanti makanan ataupun minuman itu tercecer di lantai dan itu dapat menimbulkan atau mengundang semut nantinya. Kemudian tidak membuang sampah pada tempatnya. Kemudian alat dan bahan yang ada di laboratorium tidak boleh digunakan tanpa seizin petugas laboratorium. Kemudian apabila ada label, bahan yang rusak, ataupun alat yang rusak, segera melapor kepada petugas. Kemudian menggunakan alat dan bahan yang ada di laboratorium sesuai dengan petunjuk praktikum. Kemudian bertanya kepada petugas laboratorium ataupun guru apabila ragu-ragu dalam menggunakan alat dan bahan. Jadi Mas dan Mbak ketika bekerja di laboratorium kemudian ragu untuk menggunakan alat atau bahan tersebut, Mas dan Mbak segera bertanya. Nah, kemudian, setelah selesai melakukan percobaan, alat-alat dibersihkan dikembalikan di tempat asalnya. Kemudian, sebelum keluar laboratorium, pastikan meja dan kursi telah rapi, lantai dalam keadaan bersih, keran air dan gas tertutup, serta kontak listrik telah dicabut. Kemudian, ada keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama, harus berpakaian rapi, membaca petunjuk praktikum dengan baik, menggunakan zat sesuai petunjuk praktikum, tidak mencicipi zat kimia, tidak menghirup bau kimia secara langsung. Jadi ketika menghirup bau zat kimia yang tidak berbahaya, kalian jangan langsung didekatkan ke hidung. Jadi diberi jarak, kemudian dengan mengibaskan tangan ditutup di botol zat kimia tersebut. Kemudian menggunakan sendok khusus untuk menyentuh zat kimia dan tidak menggunakan bahan kimia secara langsung. Kemudian segera membersihkan zat-zat yang tumpah selama percobaan. Kemudian segera membersihkan anggota tubuh yang terkena bahan kimia. Kemudian mengenali dan memahami tanda ataupun simbol zat beracun dan berbahaya serta yang mudah meledak. Nah, di sini ada jenis bahaya ketika kerja di laboratorium. Nah, apa saja jenis bahayanya? Yang pertama ada bahaya radioaktif. Di sini terjadi apabila menggunakan bahan radioaktif dengan kurang berhati-hati, sehingga menyebabkan terjadinya penyakit akibat terkena bahan radioaktif. Kemudian, selanjutnya ada bahaya mekanis.
Di sini terjadi apabila bekerja dengan kurang berhati-hati, sehingga menyebabkan terjadinya benturan dengan alat yang keras. Kemudian kalau bahaya biologi, di sini terjadi apabila menggunakan mikroorganisme dengan ceroboh, sehingga mikroorganisme tersebut tersebar dan dapat menimbulkan penyakit. Contohnya nih, sedang mengisolasi bakteri Escherichia coli. Nah, bakteri ini kan dapat menyebabkan diare. Selain itu, misal Salmonella typhi, penyebab penyakit tipes. Jadi ketika mengisolasi, kemudian kalian ceroboh, kemudian mikroorganisme tersebut tercecer. Nah, bisa jadi nanti tertular. Kemudian di sini ada bahaya api, terjadi apabila menggunakan api dengan kurang hati-hati sehingga dapat menyebabkan luka bakar ataupun terjadi kebakaran. Kemudian yang terakhir, jenis bahaya di laboratorium, ada bahaya listrik. Terjadi apabila menggunakan alat listrik dengan kurang berhati-hati sehingga dapat menyebabkan terkenanya sengatan listrik atau konsleting. Nah, itu 5 bahaya yang ada di laboratorium. Tentunya kalian ketika berada di laboratorium harus mematuhi tata tertib, kemudian mengetahui simbol keselamatan kerja di laboratorium, kemudian jenis-jenis bahaya di laboratorium. Nah, selanjutnya ada simbol-simbol keselamatan. Apa saja sih simbol-simbol keselamatan yang harus kalian pahami? Nah, yang pertama, ketika ada simbol seperti ini, artinya ini adalah simbol keselamatan. Artinya ini dapat menyebabkan iritasi, contohnya yaitu kloroform. Kemudian kalau gambar seperti ini menunjukkan bahwa zat tersebut beracun atau toksik. Contohnya merkuri dan sianida. Selanjutnya ada gambar seperti ini menunjukkan bahan tersebut mudah meledak. Contohnya campuran hidrogen dan oksigen. Selanjutnya ada simbol seperti ini menandakan bahan tersebut itu adalah mudah terbakar. Contohnya minyak tanah, alkohol, maupun kerosin. Selanjutnya ada simbol seperti ini menandakan zat tersebut itu dapat mengalami pengoksidan. Contohnya yaitu klorat dan hidrogen peroksida. Nah, selanjutnya di sini ada bahaya bagi lingkungan simbol seperti ini. Contohnya bahan tersebut itu adalah bromoform dan fenol. Tidak itu saja simbol-simbol keselamatan, ada lagi. Nah, di sini, ini ada gambar bahwa zat tersebut sifatnya korosif, yaitu contohnya asam dan basa kuat. Kemudian kalau seperti ini menunjukkan bahwa biohazard, artinya contohnya yaitu mikroorganisme dan virus. Jadi ini termasuk dari bahaya biologi. Kemudian kalau tanda seperti ini adalah sangat beracun. Contohnya sianida, hidrogen sulfida, dan nitrobenzena. Selanjutnya yang terakhir ini adalah jika kalian menemukan di zat atau bahan ini ada simbol seperti ini menunjukkan bahwa zat atau bahan tersebut bersifat radioaktif. Contohnya yaitu uranium dan plutonium. Nah, ada latihan pengembangan konsep 1. Kebakaran yang disebabkan oleh bensin atau bahan bakar lain jangan dipadamkan menggunakan air, karena air lebih berat dari bensin. Jika diberi air, bensin akan naik ke atas permukaan air menyebabkan kebakaran lebih besar. Nyala api semakin besar seolah-olah bensinnya ditambah. Nah, menurut kalian dengan apa kebakaran tersebut dipadamkan? Selanjutnya ada latihan pengembangan konsep 2. Di sini merupakan Budi ini sudah menyajikan salah satu simbol-simbol keselamatan. Nah, pertanyaannya jelaskan apa yang harus kalian lakukan dan perhatikan jika bekerja dengan zat yang pada botolnya tercantum gambar tersebut. Selanjutnya, Budi ini akan menjelaskan bagian-bagian mikroskop. Yang pertama, yang bagian atas sendiri ini merupakan lensa okuler atau lensa pengintai. Nah, biasanya di sini lensa ini yang dekat dengan pengamat. Kemudian di sini ada pemutar kasar berfungsi untuk menggerakkan tabung ke atas dan ke bawah
dengan pergeseran besar. Kemudian kalau yang kecil ini merupakan pemutar halus untuk menggerakkan tabung ke atas dan ke bawah dengan pergeseran kecil. Kemudian di sini ini merupakan lengan mikroskop, fungsinya untuk memegang mikroskop. Kemudian di sini ini ada meja objektif. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk meletakkan objek pengamatan. Kemudian ini ada skrup. Selanjutnya di sini ada kaki mikroskop. Selanjutnya ada reflektor berupa cermin. Di sini berfungsi untuk menangkap dan memantulkan cahaya. Kemudian di bawah sini, di bawahnya meja, ini ada diafragma. Di sini untuk mengatur cahaya yang masuk. Selanjutnya ada kondensor. Di sini untuk mengumpulkan cahaya. Nah, di sini ada penjepit, berfungsi untuk menjepit kaca objek biar tidak bergeser nantinya. Kemudian ada preparat objek yang akan diamati. Kemudian ada lensa objektif. Jadi lensanya itu ada dua. Ada lensa okuler yang dekat dengan mata. Kemudian kalau lensa objektif itu adalah lensa yang dekat dengan objek. Kemudian ada revolver untuk memilih lensa objektif dan tabung mikroskop. Nah, di sini. Nah, cara memegang mikroskop itu tuh nggak boleh dieteng-eteng dengan memegang lengan mikroskop. Itu jangan. Jadi harus menggunakan dua tangan. Misal nih, tangan kanan yang memegang lengan mikroskop, yang bawah tangannya sebelah kiri ini berfungsi untuk menyangga mikroskop. Nah, itu adalah cara membawa mikroskop yang benar. Jadi nggak boleh dengan satu tangan. Jadi harus menggunakan dua tangan. Nah, selanjutnya ada alat-alat yang ada di laboratorium. Ini Bu Dini menyebutkan hanya beberapa saja yang nantinya dan biasanya yang sering digunakan untuk penelitian atau praktikum. Yang pertama ada tabung reaksi, gelas kimia, ini namanya Erlenmeyer, kemudian ada rak tabung reaksi. Di sini ada labu ukur. Selanjutnya ada termometer, gelas ukur, pembakar spiritus, batang pengaduk, pipet tetes. Nah, di sini pipet tetes ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, di sini latihan pengembangan konsepnya, kalian boleh menggambar ataupun mencetak atau di print nanti boleh gambar-gambar dari alat-alat yang sudah Bu Dini sebutkan tadi. Tugasnya yaitu menyebutkan fungsi atau kegunaan dari masing-masing alat laboratorium yang sudah Bu Dini sebutkan tadi. Jangan lupa dilengkapi dengan gambar, boleh menggambar sendiri ataupun mencetak ataupun di print, boleh. Nah, cukup sekian penjelasan dari Bu Dini, yaitu tentang keselamatan kerja di laboratorium atau kerja di laboratorium. Apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan ke Bu Surya ataupun Bu Dini melalui chat WhatsApp ataupun chat yang ada di Teams. Bu Dini mohon maaf apabila Bu Dini salah ketik ataupun salah kata. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dengan memperhatikan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.